Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas tentang 5 saham top gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Jadi yang akan dibahas hari ini yaitu saham Sliss, UVE, SBMA, Arko, dan terakhir saham Lead. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi lanjut, langsung kita bahas ke pertama saham Sliss. Untuk saham Sliss, bandermologi hari ini oke ya Bapak Ibu, ini ada akumulasi yang sangat besar dari MG. Ini sepertinya big playernya MG beli sangat besar 8,8 miliar. Sisanya retail-retail spekulan, penjualnya juga ada retail-retail di bawahnya, dan penjual terbesarnya ini ada AK. Sepertinya ini adalah institusi yang tukeran barang ke big player. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari money flow-nya. Untuk money flow-nya hari ini retail jual besar ya Bapak Ibu. Kemudian pembelinya itu zombie, jadi MG ini dianggap zombie. Kemudian money flow-nya ini dalam 2 hari terakhir meningkat pesat, jadi ada potensi saham ini masih ada potensi lanjut ke atas. Tapi untuk harga sekarang sudah terlalu tinggi, ada potensi turun-turun terlebih dahulu sehingga harganya sideways dan lanjut lagi ke atas kalau misalnya Bander mau akumulasi kembali. Seperti itu. Kemudian kita lihat secara teknikalnya. Sebentar. Ini masih error. Untuk teknikalnya seperti ini Bapak Ibu. Sebelumnya sudah saya pantau Sliss dan ternyata berhasil sampai high sebelumnya di harga 400, bahkan sudah break lanjut sampai sekarang di area di harga 451. Dan resisten selanjutnya yang terdekat sudah pasti ada di sini 500. Di 500 bisa sampai ke sana karena sekarang sudah area. Ditambah lagi bitnya sangat tebal ya Bapak Ibu, 500.000 lot dan sisanya ini 33.000 lot. Seperti ini bit-bit dari bandarnya juga karena nilainya serempak. Jadi potensi nih saham masih lanjut ke atas sampai 500, di harga 500 bahkan lebih. Seperti itu. Kemudian untuk supportnya Bapak Ibu mau beli, sepertinya saya sarankan ini hapus dulu. Kemudian ini oke. Untuk support kita cek di chart 1 jam terlebih dahulu deh. Support yang terdekat menurut saya ada di sini Bapak Ibu. Ini support yang cukup kuat sepertinya di harga 300 dan harga sekarang sudah cukup jauh ya Bapak Ibu. Jadi harus bersabar untuk mencari momentum lagi yang lebih tepat. Kemudian support yang lebih dekatnya lagi kalau Bapak Ibu mau scalping sepertinya bisa di sini. Kalau misalnya besok ada gejolak, sepertinya di sini bisa menjadi suatu area gejolak yang menarik untuk dipantau. Ini dihapus dulu. Ini hapus, ini hapus. Kita cek dulu dari chart daily-nya. Chart 1 jamnya kembali. Oke, di sini deh. Di sini sudah bisa menjadi area support gejolak untuk scalping ya Bapak Ibu. Misal besok tiba-tiba Sliss naik lagi karena area dan gap up. Kalau misalnya turun kembali ada potensi di sini adalah area gejolaknya Bapak Ibu. Kemudian mungkin akan naik lagi seperti ini ya, akan menjadi suatu area sideways karena harga sudah terlalu tinggi dan ada potensi untuk lanjut ke bawah. Kemudian di sini Bapak Ibu lihat hari ini MG beli banyak dan AVG-nya di 430. Ada potensi harga saham ini akan lanjut naik ke atas karena MG ini akan menjual barangnya ke retail di harga tentu di harga atas 430, dan untuk harga sekarang terlalu dekat dengan AVG-nya. Kalau misalnya MG jual ke retail maka harganya akan berpotensi turun jauh ke bawah dari 430. Jadi ada potensi saham ini masih terus menguat ke atas, bahkan bisa mencapai resist yang sangat kuat ini di harga 600. Jadi Bapak Ibu yang mau beli ini harus pantau ketat. Ada potensi masih lanjut lagi naik ke atas, mungkin beberapa kali naik lagi dalam beberapa hari ke depan. Untuk potensi turunnya mungkin masih bisa, tapi akan sangat tricky untuk dicari karena harga saham ini cenderung seperti mau lanjut naik ke atas terus. Dan MG dalam 2 hari terakhir masuknya sangat luar biasa besar di AVG sekitar 392 ya Bapak Ibu. Di AVG 392 di sini. Kalau misalnya besok sudah tidak berhasil kuat arah, maka turun ke bawah ada potensi
MG akan gagal mendistribusikan ke retail-retail. Jadi ada potensi saham ini masih lanjut ke atas untuk menjaga harga atasnya di area sini 500-an ke atas, sehingga MG bisa distribusi ke retail dengan aman dan tidak merugikan MG. Seperti itu. Jadi masih ada potensi kuat untuk lanjut ke atas. Jadi harus break dulu dari 500 agar sampai ke 600. Kalau misalnya 600 tidak berhasil di break, ada potensi lanjut turun ke bawah dulu untuk sideways sementara. Bandarnya akumulasi pelan lagi dan harganya di markup lagi sehingga distribusi ke retailnya di harga atas kembali. Seperti itu. Jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, belinya di area sini saja. Kita main untuk yang scalping ya Bapak Ibu yang scalping di sini aja sepertinya masih cukup oke. Kemudian kalau yang mau trading jangka pendek, ini cukup tricky karena supportnya ini sangat jauh ya Bapak Ibu. Mungkin di sini saja deh supportnya. Di area ini bisa menjadi support, sepertinya harga 394 sampai 430 bisa menjadi area support yang cukup kuat. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau trading jangka menengah bisa menggunakan seperti ini trading plan-nya, dan targetnya sampai 600 juga sepertinya cukup oke. 10,6/1 seperti itu Bapak Ibu. Jadi trading plan-nya seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk yang trading jangka menengah maupun jangka pendek, karena naiknya sudah terlalu masif jadi harus pantau ketat. Dan ini yang untuk scalping 5,08/1 cukup oke Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu dari money flow-nya. Sudah lihat tadi sudah sangat bagus. Jadi saham ini selisih ini masih sangat menarik untuk jangka menengah maupun jangka pendek. Tapi yang jangka menengah harus pantau ketat karena saham ini sudah naik terlalu tinggi. Jadi saya sarankan yang untuk jangka menengah jangan terlalu ambil dengan nilai yang sangat besar, beli saja nilainya kecil-kecil saja. Seperti itu. Oke, lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham UVE. Untuk saham UVE hari ini ada akumulasi yang sangat besar ya Bapak Ibu dari BK, CP, AK, YU. Ini sepertinya institusi-institusi. Kemudian penjualnya ini adalah ada beberapa retail, ada juga beberapa institusi seperti TP ini broker yang jarang dipakai retail. Sepertinya ini adalah big playernya juga yang jualan ke big player yang lain. Kemudian penjualnya ada retail-retail di bawah dan pembeli juga tetap ada retail-retail dengan nilai yang nominal kecil. Jadi masih menarik untuk UVE, ada big akumulasi yang cukup oke. Kemudian money flow-nya kita lihat terlebih dahulu. Untuk UVE ada akumulasi yang sangat besar ya Bapak Ibu, ini dari asing-asing. Sejak naik terus diakumulasi, bahkan saat ARB berturut-turut akumulasi dari asing masih terus berjalan ya Bapak Ibu. Ini sahamnya sepertinya akan terus diakumulasi oleh asing. Kemudian retailnya juga sejak Juli sampai Agustus nilainya berkurang ya Bapak Ibu. Jadi ada potensi saham ini akan lanjut naik ke atas karena ada bandar asing yang mau mengangkat harga saham ini dan membeli banyak. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal ini cukup membingungkan. Oke, resisten kuatnya di sini dulu Bapak Ibu. Ini adalah resisten yang sangat kuat di harga 830 sampai 880-an. Ini bisa menjadi resisten yang sangat kuat. Kemudian untuk supportnya kita gunakan chart 1 jam terlebih dahulu. Ini polanya tangga ya Bapak Ibu, jadi sangat sulit untuk dianalisis. Oke, di sini saja support yang sangat kuatnya. Sepertinya ini bisa menjadi suatu support yang kuat di harga 500-an, 505 sampai dengan harga 530. Ini adalah area support yang kuat. Kalau misalnya besok turun, maksud saya besok-besok turun ke arah sini, Bapak Ibu bisa spekulasi beli. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada support yang terdekatnya lagi yaitu di harga 600 sampai harga 590 bisa menjadi suatu support terdekatnya karena di sini ada bottoming. Di sini juga ada bottoming dari bulan Agustus tanggal 22 dan 29. Maksud saya tanggal 19. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari chart 5 menitnya apakah potensi sampai ke support terdekatnya? Sepertinya bisa karena ini ada
bottoming ya Bapak Ibu. Kemudian tapi di sini ada area yang lotnya sangat tebal, jadi ada potensi support ini mungkin tidak akan disentuh karena langsung gap up lanjut naik ke atas. Dan resisten terdekatnya itu untuk UVW sebentar kita lihat terlebih dahulu dari chart satu jamnya deh. Untuk chart 1 jamnya, kalau misalnya besok area ada potensi lanjut ke harga 700-an di sini. Berarti di sini bisa menjadi resist yang cukup kuat area sini Bapak Ibu. Kemudian resist terdekatnya lagi kalau misalnya besok tidak area ada di sini. Harga 700. Harga 710 bisa menjadi resisten yang cukup kuat sepertinya. Seperti itu, jadi besok ada potensi lanjut naik sampai 14%-an, kemudian ada potensi juga lanjut turun ke bawah karena harganya sudah terlalu naik tinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk giveaway masih menarik untuk scalping, tapi tunggu di area 590 dan 600. Untuk jangka pendek juga menarik di area situ. Untuk jangka menengah saya sarankan Bapak Ibu belinya di harga 505 sampai dengan harga 530. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham SBMA. Untuk SBMA hari ini akumulasi besar dari GR, sepertinya ini institusi, kemudian MG bisa jadi adalah big player, kemudian sisanya retail, penjualnya ini ada MI, kalau tidak salah Victoria, sepertinya ini institusi, kemudian sisanya retail. Jadi ada pertukaran barang antara institusi dengan big player, jadi cukup oke. Sepertinya harga saham ini akan lanjut naik ke atas. Kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya, untuk SBMA kita bisa lihat Bapak Ibu ada money flow yang sangat luar biasa tinggi ya Bapak Ibu. Retailnya jualan dan ini institusi yang besar sangat besar beli. Bisa jadi GR ini adalah institusi jadinya. Jadi masih sangat menarik untuk dipantau, ada potensi lanjut naik ke atas dan ini resistennya sudah berhasil di-break ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat dari teknikalnya apakah menarik untuk dibeli dalam jangka waktu dekat. Sepertinya iya. Di sini kita lihat ternyata arah juga dengan lot yang sangat tebal ya Bapak Ibu, 100.000 lot, sangat tebal. Ada potensi lanjut naik ke atas hingga resisten terdekat. Resistennya itu pertama ada di sini 307, bisa menjadi resisten yang cukup kuat sampai harga 300. Kemudian resisten selanjutnya jika ditembus di sini 330, 328 maksud saya, karena menutup gap. Kemudian resisten selanjutnya lagi yang lebih kuat lagi ada di sini. Ada di harga 360 sampai dengan harga 352. Sini bisa menjadi resisten yang sangat kuat, ada potensi saat menyentuh resisten 350-an ada koreksi-koreksi ke bawah lagi. Seperti itu untuk area supportnya. Ini hapus dulu, ini hapus, ini hapus. Untuk area supportnya tentu ada di area sini. Area harga 250 sampai dengan harga 240. Kebetulan ini bisa menjadi support yang cukup kuat sepertinya karena sebelumnya adalah suatu resisten yang sangat kuat dari bottoming bulan Februari dan juga gap. Dan juga ini resisten dari 9 September. Ada 3 resisten yang terbentuk dan saat sudah di break akan menjadi support yang sangat kuat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya besok-besok turun ke area 250 sampai 240, saya rekomendasikan Bapak Ibu cicil pelan-pelan, ada potensi lanjut naik ke atas. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk trading plan jangka menengah saya sarankan Bapak Ibu trading plan sepertinya saja 4,46/1 cukup oke. Untuk jangka pendek seperti apa? Seperti di sini bisa menjadi support Bapak Ibu. Kalau misalnya hari ini atau besok sudah ditembus, di sini bisa menjadi support sepertinya di harga sekarang 272 sampai dengan 276 bisa menjadi area supportnya kalau Bapak Ibu mau beli besok. Kalau kita lihat dari chart 1 jamnya, oke ini masih di harga sekarang ya, belum ada bentuk dari support yang kuatnya. Jadi kalau besok naik, area sekarang bisa menjadi support Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi untuk yang scalping saya sarankan trading plan-nya seperti ini saja, main pendek saja ya Bapak Ibu. Jangan terlalu agresif. Jangan terlalu hold terlalu lama karena ada potensi nih saham akan koreksi-koreksi dulu ke harga 250 sampai dengan 240. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu untuk yang scalping. Untuk yang trading jangka menengah tentu saja
tunggunya di area bawah, jangan beli di area atas karena terlalu bahaya. Seperti ini untuk trading plan SBMA. Lanjut ke saham Arko. Arko sudah pernah saya rekomendasikan dan pantau ketat karena ada potensi breakout, dan ternyata hari ini berhasil breakout, dan hari ini diakumulasi besar oleh YP. Sepertinya ini adalah YP big player, tentu bukan YP retail. Kemudian penjualnya ini adalah retail dan juga ada big player yang tukar barang, jadi masih cukup oke untuk dipantau. Untuk Arko ada potensi lanjut lagi naik ke atas, dan sekarang ini hapus dulu. Support yang paling kuatnya sekarang adalah di harga breakout yang hari ini, yaitu di harga 6, maksud saya di harga 700 sampai dengan di area harga 675 bisa menjadi support yang kuat. Kemudian harga di Fibonacci 127,2% sudah berhasil ditembus, dan 161,8% berhasil ditembus. Jadi ada potensi nih saham akan koreksi terlebih dahulu karena area-area targetnya sudah berhasil dicapai ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya hari ini koreksi, kita tarik garisnya dari low tanggal 9 September sampai dengan high hari ini. Ada potensi lanjut turun ke bawah atau koreksinya ke harga 61,8% Fibonacci-nya. Tapi saya tidak yakin, coba kita gunakan chart 1 harinya dulu, 1 jamnya dulu maksud saya. Oke, di sini tidak ada support yang kuat. Coba kita lihat dari chart 5 menitnya. Oke, di sini bisa menjadi support Bapak Ibu bisa lihat, tapi di sini ada Marubozu yang cukup besar dan juga volumenya cukup oke. Jadi ada potensi saham masih lanjut ke bawah. Tapi kalau Bapak Ibu mau spekulasi, saya sarankan Bapak Ibu belinya di area sini saja. Ini area yang cukup oke untuk spekulasi. Kemudian kalau misalnya besok turun ke area sini, ada potensi ada gejolak sementara, tapi untuk scalping saja Bapak Ibu. Jadi area itu hanya saya sarankan untuk scalping seperti ini. Seperti ini saja. Kemudian sini. Oke, sini. Jadi cukup oke, 2,22/1. Dan untuk yang jangka menengah saya sarankan belinya di area bawah saja, di area 700 sampai dengan area 675. Atau yang terdekat yaitu di harga sini Bapak Ibu. 730 sampai dengan harga 740. Seperti itu. Jadi jangka menengah seperti ini saja. Oke, seperti ini. Dan resisten terdekatnya itu untuk harga sekarang adalah di harga 835, yaitu high harga sekarang. Kemudian untuk resisten selanjutnya jika 835 berhasil ditembus, yaitu sampai ke harga, sebentar Bapak Ibu, ini kita tarik dulu kelas high. Jadi target selanjutnya adalah ke 870 seperti ini, seperti itu. Jadi untuk jangka menengah menarik, tapi tunggu di harga bawah, yaitu di harga 740-an. Kemudian jangka panjang cukup menarik juga karena ada potensi saham ini akan terus dipom-pom. Kemudian untuk jangka pendek juga menarik, tapi tunggu di bawah juga, dan scalping menarik untuk di harga 780-an tadi. Di sini 790 sampai dengan 785 sampai dengan harga 790. Seperti itu. Arko masih menarik untuk dipantau. Kemudian lanjut ke saham terakhir yaitu saham lead. Untuk saham lead, oke, ini sudah capai sebenarnya. Ini hapus dulu. Ini hapus dulu. Oke, seperti ini. Oh, ini saham baru bangun ya, dari 50. Oke. Di sini bahas broksumnya dulu. Untuk hari ini ada YP beli. Ini retail sepertinya Bapak Ibu. Dan penjualnya ini adalah sepertinya institusi-institusi. Jadi harus hati-hati. Ini pergerakannya hanya karena sentimen sementara sepertinya. Kemudian kita lihat money flow-nya. Retail terus beli Bapak Ibu, tapi money flow-nya terus masuk. Jadi ada potensi saham ini memang sedang dikuasai oleh big player
yang bergerak seperti retail-retail. Jadi Bapak Ibu harus pantau ketat kalau misalnya besok turun ada potensi ARB berjilid-jilid, kalau misalnya terus naik ada potensi naik sangat tinggi terus Bapak Ibu. Karena saham ini money flow-nya terus tinggi. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini sebagai contoh bulan Juni akhir kalau tidak salah sampai Juli money flow terus naik seperti ini. Tapi besok-besoknya malah turun sejak money flow-nya tiba-tiba hilang mendadak. Jadi kalau misalnya besok money flow-nya turun mendadak, ada potensi saham itu akan turun terus seperti bulan Juli awal. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati untuk saham seperti ini, harus pantau ketat dan harus pantau support resisten kuatnya. Dan support resisten kuatnya ini kita cek dulu dari chart daily. Oke, sekarang lagi ada di resistennya cukup kuat ya Bapak Ibu di harga 94 sampai dengan harga 90. Seperti saya pernah bahas saham ini, target mencapai 94 dan sudah berhasil. Kemudian support yang terdekat itu kita cek 1 jamnya dulu deh. Oke, ini bisa menjadi support yang cukup kuat sepertinya Bapak Ibu. Di harga 88. Oke, di harga 87 sampai dengan 80. 87 sampai 90 bisa menjadi area support Bapak Ibu. Sepertinya area yang cukup kuat di sini. Kalau misalnya besok turun, Bapak Ibu bisa spekulasi dulu, tapi harus ini cukup membingungkan untuk SL-nya. Seperti ini. Kemudian support selanjutnya kalau misalnya berhasil tembus ke bawah adalah di sini. Bisa menjadi support yang sangat kuatnya. Oke, berarti ini hapus saja. Ini hapus. Oke, untuk supportnya lead seperti ini Bapak Ibu ada 2 area, yaitu di 90 sampai 87. Kemudian support selanjutnya kalau misalnya berhasil ditembus yaitu di harga 81 sampai dengan harga 78. Atau ini tarik aja ke atas sedikit. Jangan tawar terlalu pelit karena ini adalah area gap. Bisa saja besok setelah tutup gap langsung lanjut naik ke atas seperti saham Elsa. Jadi area support kedua itu adalah area 82 sampai 78. Jadi Bapak Ibu cicil di tiap tick, Bapak Ibu cicil dan metode piramid. Jadi makin ke bawah AVG-nya makin maksud saya pembeliannya makin besar sehingga AVG-nya di bawah. Seperti itu. Jadi masih sangat menarik untuk scalping dan jangka pendek. Untuk jangka menengah cukup berbahaya. Jadi saya sarankan mainnya untuk jangka pendek saja. Di area support bawah ini kalau scalping yang menarik adalah di area 87 sampai area 90. Kemudian resisten selanjutnya adalah di harga, sebentar Bapak Ibu. Kita cek daily dulu. Resisten selanjutnya adalah di harga 106. 106 sampai dengan harga 102 ini bisa menjadi area resisten yang cukup kuat sepertinya. Seperti ini. Kita back lagi ke chart 1 jamnya. Jadi untuk scalping Bapak Ibu bisa main aman aja dulu sampai ke sini deh. Sebentar, 88 AVG-nya sampai sini dulu. 2,5 banding 1 cukup oke. Kemudian untuk yang jangka pendek saya sarankan Bapak Ibu belinya di sini saja. Target ke atas ke 104 seperti itu. 6 banding 1 jadi cukup oke Bapak Ibu untuk dipantau untuk saham lead, tapi harus pantau ketat karena jika money flow tiba-tiba berkurang sangat drastis seperti ini, apalagi ditambah bentuk candle shooting stars kalau tidak salah namanya, ada potensi saham ini akan lanjut turun ke bawah. Seperti itu. Jadi lead masih menarik tapi harus pantau ketat. Oke. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham yang menarik untuk Bapak Ibu ingin bahas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.